Halo teman-teman dari Braja Musti dan Maiden semuanya, kembali lagi bersama saya Rian Putra dan hari ini di acara Halftime Session PSIM mengundang salah satu tokoh lagi yang membanggakan di dunia sepak bola untuk kita ajak ngobrol-ngobrol dan kita ajak belajar bersama. Untuk tokoh pada hari ini yang kita undang adalah salah seorang perwakilan dari Mola TV. Kalau misalnya teman-teman Braja Musti dan Maiden tahu, Mola TV ini sekarang menjadi salah satu penyedia konten sepak bola juga yang diketahui sebagai Garuda Select. Langsung aja nih kita sapa Pak Mirwan Suwarso. Selamat sore Pak. Selamat sore, hai. Ini teman-teman dari Braja Musti dan Maiden ingin berkenalan lebih lanjut nih Pak dengan Pak Mirwan sebetulnya gitu ya. Karena kan Mola TV kayaknya tahun ini lagi kenceng-kencengnya banget nih. Kalau misalnya kita lihat ya, terutama di program Garuda Select-nya gitu Pak. Sebelumnya pengen tahu dulu aja Pak, lagi masa-masa corona gini, bagaimana Pak kabarnya Pak? Apa nih kesibukannya sekarang? Kalau kita sekarang lagi justru ngerjain apa yang bisa kita lakukan ke depan, yaitu yang kayak konten-konten yang sifatnya ke keluarga sama anak-anak ya, itu yang banyaknya yang tumbuh yang besar di situ. Jadi kita fokus ke situ sih, dan persiapan untuk nanti kalau sudah bisa bergerak lagi lah kasarnya gitu. Gitu. Berarti untuk sekarang ini untuk program-program sepak bolanya sekarang semua lagi berhenti semua ya? Kita ada Liga Jerman, tapi itu kan kecil ya, nggak begitu menarik banyak perhatian juga. Tapi kita lagi nunggu persiapan untuk Liga Inggris kembali, sama persiapan buat Garuda Select yang selanjutnya. Oke, berarti ini sebelumnya Pak Mirwan berarti di Mola ini sebagai perwakilan ya Pak ya dari Mola TV-nya sendiri ya? Betul. Gitu. Oke, mungkin pengen nanya-nanya juga nih Pak mengenai Bapak sendiri. Kita kan udah menggali-gali data juga Pak. Bapak Mirwan sendiri kan pada mulanya sebenarnya adalah seorang sutradara film ya Pak. Salah satu filmnya mungkin kalau teman-teman ada yang tahu itu adalah Golden Goal, film tahun 2008 dan sempat go international juga. Nah, bagaimana sih Pak awal mula dari karir Bapak sendiri sehingga menjadi sutradara, terus kemudian tiba-tiba sekarang ada di konten persepak bolaan gitu, khususnya di Mola, gitu Pak. Bisa diceritakan dulu? Kalau gue mulai dari dunia iklan sih, lamanya ya, dari dunia marketing sama periklanan. Dan waktu gue diminta akhirnya jadi kerja di agensinya Jarum, jadi banyak melakukan kerjaan-kerjaan in-house buat mereka. Disitulah jadi mulai merambah yang lain-lain dari iklan lari ke film, dari film gue dipercaya untuk mengelola Super Soccer. Setelah itu gue sekarang dipercaya untuk mengelola Mola. Jadi kalau Mola itu kan nggak hanya sepak bola ya, tapi ada semuanya juga. Jadi gue emang dipercaya untuk membangun media barunya Jarum inilah untuk kedepannya dari 8 bulan kemarin. Oh gitu. Tapi kalau misalnya saya boleh ini menyimpulkan kayaknya Bapak ini kan dekat sekali dengan sepak bola ya Pak, karena kan awalnya juga Super Soccer gitu loh. Terus ini balik lagi ke Mola, kontennya muncul lagi dia Garuda Select gitu. Ini emang Bapak ini senang sekali dengan sepak bola ataukah memang kebetulan dapat proyek bola jadinya terjunnya ke dunia bola atau gimana Pak? Kalau Garuda Select itu kalau kita ngomong Liga Inggris buat Mola itu karena waktu kita memulai membangun Mola, kita tahu paling cepat untuk menarik perhatian orang adalah dengan konten yang massal ya. Dan waktu itu jadi kita nganggap ujung tombaknya adalah Liga Inggris. Dan ke depannya baru kita nambah-nambah yang lain. Kalau Garuda Select sendiri, kebetulan waktu itu dari PSSI yang minta kita mensponsori program-program mereka. Namun gue lihat programnya semua jangka pendek. Kan ya sifatnya turnamen. Dan kita memberikan gagasan gimana kalau kita bantuin untuk mendevelop program youth development aja supaya kita punya program jangka panjang yang sampai 10 tahunan lah gitu kasarnya. Oke. Jadi kita bangun dan kita buat program Garuda Select itu. Oke. Nah, boleh nggak Pak dijelasin dulu nih Pak ke teman-teman dari Braja Musti dan The Maiden mengenai program Garuda Select itu sebenarnya apa sih? Karena mungkin ada teman-teman dari Braja Musti dan The Maiden juga yang mungkin belum pernah dengar tuh tentang Garuda Select, walaupun harusnya sih pada tahu ya kalau misalnya kenal Bagas Kaffi dan lain sebagainya pasti tahu lah gitu tentang Garuda Select. Mungkin Bapak bisa jelaskan dulu Pak. Garuda Select itu intinya kita mencari pemain-pemain Indonesia yang berbakat di atas usia 16 tahun yang lalu kita bawa ke Eropa untuk dilatih secara intensif selama 1 musim lah kasarnya hitungannya di sana.
untuk mereka dilihat dibantu untuk potensinya berkembang. Kita punya beberapa tahapan dalam program itu. Tahap pertama, jadi mereka kayak pengenalan dulu, bagaimana rasanya di luar negeri. Lalu dari situ dilihat siapa yang bisa punya potensi meningkatkan kualitas mereka, diminta untuk kembali. Jadi tahun pertama, tahun kedua itu mereka kita bilangnya second year scholar. Tahun ketiganya, jadi mereka udah menjelang usia 18. Kalau mereka dianggap sudah layak mencoba berkompetisi di luar, kita coba bantu mereka mencari klub yang bisa mereka stay. Tapi ada juga beberapa yang memang langsung kita nggak perlu titipin, udah ada yang minta gitu kan. Nah itu yang kita langsung hubungi klubnya masing-masing. Kalau bisa langsung dihubungkan lah antara klub asal sama klub yang berminat sama mereka. Oke, berarti Garuda Select ini kan tadi mungkin Bapak udah sebutkan bahwa ini kerjasama dengan PSSI ya Pak ya, betul ya? Berarti kerjasama antara PSSI dengan Jarum, lebih tepatnya begitu? Betul. Ya, kita kerja sama waktu itu mereka punya program Elite Pro Academy ya. Oke. Jadi kita sponsorin Elite Pro Academy-nya dan dari situ kita pilih pemain-pemain yang dianggap kualitasnya bisa dibawa keluar. Gitu. Berarti ini merupakan memang dari PSSI ya awalnya yang menawarkan dulu ya dari si Elite Pro Academy-nya itu baru mungkin dikembangkan sama Mola menjadi Garuda Select. Seperti itu. Betul. Okay. Betul. Cuman sekarang kita coba perluas juga supaya nggak sama. Karena pada akhirnya kan di angkatan pertama saja, Elite Pro sendiri kan timnya cuma berapa? 20 ya kalau nggak salah, nggak nyampe malah. Dan masing-masing, pokoknya kalau pas seleksi itu kita cuma bisa melihat 140 pemain. Sehingga menurut kita itu sangat kurang. Jadi kita waktu itu membentuk tim kayak scouting yang dilepas keliling-keliling sendiri. Makanya tahun pertama kita dapat si Bray Fatari dari Sorong, itu ditemukan ada beberapa pemain yang kita nggak termasuk di Elite Pro Academy. Dan sekarang dia sudah dikontrak di Persija kalau nggak salah. Dan tahun lalu atau tahun ini kita ada yang namanya Fernando, itu dia juga nggak termasuk di program Elite Pro, tapi ketemu sama pemantau bakat kita. Tadinya juga ada satu lagi namanya Krishna siapa ya, gue lupa namanya. Baru 13 tahun, tapi kualitasnya sudah dianggap untuk layak berangkat, dan kebetulan dia dari SSB Jarum sendiri gitu loh, dari Kudus. Jadi kita makin mengembangkan scope untuk evaluasinya, dan kedepannya kita berharap juga kerja sama Kemenpora dan lain-lain supaya bisa seleksinya melibatkan juga kayak PPLP dan lain-lain. Gitu. Berarti ini memang dia lebih besar daripada si Elite Pro Academy-nya itu ya Pak ya, yang pertama kali diadakan ya, sehingga cakupannya udah lebih banyak. Oke, baik kalau gitu. Sebenarnya kan kita ini udah pernah bikin program-program yang serupa juga ya Pak. Mungkin kalau Pak Mirwan tahu ada SAD Uruguay sama Primavera kalau nggak salah, itu yang kerjasama dengan Liga Italia kalau nggak salah. Nah kira-kira nih yang membedakan si Garuda Select ini sama program-program sebelumnya apa sih Pak gitu loh? Karena kan toh juga gue kurang familiar sama program-program yang lain ya. Tapi kalau kayak Primavera, setahu gue itu program yang sangat bagus sih, dan bahkan prestasinya juga kelihatan karena itu yang dibawa kan timnas kan. Kalau kita nggak ngebawa timnas, kita ngebawa cikal bakal timnas harapannya dari. Karena gue Garuda Select itu kita nggak ngebangun tim, kita ngembangin pemain. Lebih tujuannya adalah harapan kita bisa membangun pemain yang jadi lebih profesional lah ke depannya. Dan ntar dia mau kemana itu urusan dia. Kalau misalnya dia mau diambil sama PSSI untuk timnas, ya urusan PSSI juga. Baik. Tapi untuk sejauh ini gitu Pak, ini kan udah jalan, berarti ini Garuda Select udah season ke berapa? 2 ya? Kedua kan ya? Ada nggak sih Pak evaluasinya gitu? Maksudnya melihat dari hasil dari Garuda Select yang pertama gitu, apakah ada perubahan atau misalnya tetap dengan program yang sama atau mungkin ada planning lain yang akan dijalankan ke depannya gitu Pak? Yang gue tahu sih yang cuman ini ya, pasti kita akan memperluas seleksinya ya, karena seleksinya menurut kita sekarang terlalu kecil dan terlalu singkat. Jadi kita kalau tahun lalu kita cuman seleksi di mungkin 3 minggu, 4 minggu, sebulan. Untuk yang musim ketiga yang kita siapkan, kita udah seleksi dari setahun sebelumnya. Jadi sambil Garuda Select 2 di sana, Garuda Select 3 tuh udah seleksi terus. Kita udah monitoring Piala Suratin, Liga Top Score, Liga Kompas, semua udah kita monitor. Begitu. Jadi mungkin ini persiapannya yang lebih
banyak kali ya Pak, maksudnya lebih matang gitu ya untuk menyediakan yang kedua ini. Nah, kalau misalnya untuk tim Garuda Select ini sebagian besar ini nantinya akan diproyeksikan untuk World Cup U20 di Indonesia nggak sih Pak? Maksudnya kan kita nanti akan ada Piala Dunia nih Pak di Indonesia gitu. Apakah lulusan-lulusan dari Garuda Select ini sendiri itu punya keterlibatan yang dalam nggak Pak untuk mengurus squad dari World Cup U20 nanti di Indonesia gitu? Itu di luar tanggung jawab gue gitu ya, tanggung jawab kita. Karena kita kan tugasnya memilih pemain, kita persiapkan, anggap aja mereka kalau misalnya di Indonesia kompetisinya cuma 3-4 bulan, sekarang kita panjangin mereka punya kompetisi dan program latihan hampir 8 bulan lah. Makin lama moga-moga makin ke depan programnya kita harapkan bisa makin panjang. Sehingga kalau nantinya pelatih timnas melihat ada pemain yang pengen mereka bawa, ya silahkan aja, dipanggil aja. Kita tidak mempersiapkan buat itu karena kita bukan tanggung jawab kita gitu kan. Kita kan bukan PSSI, kita nggak bisa membina timnas. Itu adalah wewenang PSSI. Jadi kita memang benar-benar tahu tugas gua mencari pemain yang bisa dikembangkan dan bukan pemain terbaik ya. Kalau pemain terbaik itu belum tentu dia akan berkembang lagi di atas umur 16, 17, 18. Jadi pelatih kita mencari pemain yang dia takar potensinya dalam 2-3 tahun lagi masih bisa terus berkembang. Jadi bukan hanya top scorer tahun itu, belum tentu dia akan bisa terpilih. Nah, kedua, mereka akan memilih pemain itu apakah bisa beradaptasi dan punya potensi untuk bermain di luar negeri. Kalau semua itu memenuhi kriterianya, baru pemain itu mungkin bisa dibawa. Jadi seleksinya beda dengan memilih timnas. Kalau timnas kan langsung gue perlu back kiri yang kayak gini, gue perlu back kanan yang seperti ini, mereka sudah punya formasi. Kalau Garuda Select, mereka melihat 24 pemainnya itu sendiri. Ini pemain ini bisa punya potensi nggak? Setelah mereka terpilih dan dibawa ke sana, baru pelatihnya meramu mau ngapain. Formasinya dibentuk, sistemnya dibentuk, jadi disesuaikan dengan bakat yang ada, bukan sebaliknya. Baik Pak. Nah, tapi kalau misalnya melihat situasi sekarang nih Pak, kita kan sedang menghadapi corona gini Pak. Untuk program Garuda Select-nya sendiri sih sekarang apakah dia berhenti? Apakah sedang ada switch program atau gimana Pak untuk Garuda Select-nya sendiri? Kita nunggu aja sih, karena kondisi kita kan agak unik ya. Karena di Indonesia ini kan proses testingnya masih belum jelas, progres kesehatannya gimana belum jelas, apakah kita bisa kompetisi lagi ke depannya seperti apa, kita juga belum tahu. Jadi kita masih wait and see. Karena pada akhirnya kita harus melihat anak-anak itu diseleksi di sini kan. Selama program PSBB belum selesai, berarti kita nggak bisa melakukan kegiatan apa-apa. Tapi sejauh ini progresnya masih seleksi di dalam negeri ya Pak berarti ya? Belum dikirim lagi untuk ke sana ya? Belum. Rencananya harusnya itu jadwalnya mereka kalau ada seleksi lagi tuh bulan Juli Agustus biasanya. Itu kalau nggak salah dari tim dari Garuda Select-nya juga melibatkan orang-orang dari ini ya, maksudnya legenda-legenda dari luar negeri juga, pakai Dennis Wise masih ada ya berarti ya untuk di season 2 ini? Jadi kalau Garuda Select, jadi sebenarnya di Mola itu punya anak perusahaan namanya Saint UK yang berbasis di Inggris. Kita yang punya klub bola di Italia, kita yang punya akademi di Inggris juga, kita punya dan direktur sepak bolanya Mang Dennis. Jadi dia emang full time di kita untuk 5 tahun ke depan. Dia punya hak dan wewenang untuk merekrut sendiri pelatih-pelatihnya dia, asistennya dia, termasuk untuk mengatur rekrutmen di klub bola kita di Italia, di Afrika, dan di Amerika juga. Itu semua di bawah dia. Jadi kalau nanti ke Indonesia, yang milih pemain juga semua di wewenang dia. Kita semua nggak ada ikut campur. Tadi jadi kalau nggak salah Pak Mirwan ada sebut Afrika, Amerika itu ada juga Pak, maksudnya program dari apakah bagian dari Jarum sendiri atau memang dari Mola TV apa dari Garuda Select Pak untuk program-program itu? Jadi nama PT kita namanya PT GMV ya, Global Media Visual. Global Media Visual itu punya anak perusahaan namanya Saint Entertainment di Inggris. Saint Entertainment memiliki klub sepak bola di Italia namanya Como. Kita punya Saint Entertainment di Amerika, dan salah satu programnya itu adalah pengembangan sepak bola, sehingga kita punya keterlibatan di akademi di Afrika,
kita punya keterlibatan di akademi di Amerika dan juga di Itali. Nah, ini tiganya ini ntar kita coba mengolah menjadi acara televisi yang kita pasarkan ke pasar internasional sih. Jadi kalau acara-acara di Mola itu banyak banget sebenarnya yang kayak kalau lo pernah lihat ada namanya Dream Chasers Inter mengenai akademinya Inter, kita juga ada Dream Chasers Dortmund mengenai akademi Dortmund. Itu kita yang produksi, kita yang kelola, tapi kita pasarkannya ke seluruh dunia. Jadi bukan hanya Indonesia aja. Gitu. Nah, itu program yang di Afrika itu kita juga tayangkan nanti untuk Super Sport, nama TV stationnya di Afrika, itu untuk 50 negara di Afrika. Kita juga bicara ke Amazon dan macam-macam lah untuk penempatan program-program kita. Jadi kayak Dream Garuda Select, acara TV Garuda Select itu sendiri juga tayang di Belanda, tayang di Siprus, tayang di Inggris. Nah, itu memang kita produksinya sebagai acara TV, namun penempatannya dijual ke stasiun-stasiun TV manapun itu. Oh gitu. Nah, ini saya pengen tahu nih, sebenarnya agak menarik sih bagaimana caranya menjual sebuah program Garuda Select nih ke luar negeri nih Pak. Karena barusan kayak Bapak bilang sendiri kan Garuda Select akan ditayangkan juga misalnya di Belanda dan lain sebagainya. Itu tantangannya apa ya Pak kira-kira kalau misalnya dalam istilahnya kan kita menjual bakat-bakat kita sendiri, ada acara TV dari nasional tapi bisa dijual keluar gitu loh. Bapak melihat ada potensi seperti apa? Lebih ke ceritanya sih, karena semua ini kalau kita kan tidak bisa dipungkiri kita adalah perusahaan entertainment ya. Jadi kita menggarap konten. Program dokumenter sangat digemari di negara-negara maju. Mungkin di Indonesia kurang, tapi sehingga kisah mencari atau mencoba mengembangkan bakat pemain Indonesia ini sangat menarik dikonsumsi di negara-negara lain gitu. Jadi mereka nggak peduli Indonesianya, mereka pengen lihat progresnya gitu kan. Siapa sih tokoh-tokohnya, ada yang menarik apa tidak? Dan itu menjadi cerita masing-masing perkembangan mereka menjadi cerita sendiri. Gitu. Berarti memang karena adanya minat dari film-film dokumenter dan cerita yang bagus itu yang kemudian menjadi istilahnya point of selling dari cerita dari Garuda Select itu sendiri sehingga bisa dipromosikan ke luar gitu ya Pak ya? Betul. Jadi namanya kan serial kita namanya Dream Chasers. Jadi kita ada Dream Chasers Garuda Select, ada Dream Chasers Afrika, ada Dream Chasers North America sama USA, nanti ada Dream Chasers yang lain-lain juga. Jadi rencananya memang kita menggarap proyek serupa ini di beberapa negara, nggak hanya di Indonesia aja. Oke, baik Pak. Berarti kalau gitu kembali lagi tadi yang kayak Bapak udah jelaskan bahwa sebenarnya ini banyak ya, maksudnya nggak cuma Garuda Select aja ya, maksudnya ada dari Afrika, Amerika dan lain sebagainya, karena juga dari Jarumnya sendiri juga punya keterlibatan juga di situ dan memang mau menjual sebuah entertainment sepak bola di mana konten ceritanya itu adalah istilahnya mengejar impian, mencari pemain-pemain yang kemudian juga bisa dijual ke luar juga dan nggak cuma ke Indonesia ya. Ya, jadi emang kita punya kurang lebih setahun itu kita bikin 60 produksi mungkin ya. Nggak hanya sepak bola, tapi memang agak banyak yang sepak bola. Karena emang sepak bola kan populer di mana-mana ya. Kita punya film dokumenter mengenai Fabio Quagliarella, itu kita yang bikin juga. Ada mengenai Joey Barton di Fleetwood Town, ditayangkan di Sky TV di Inggris, itu kita yang bikin juga. Ada banyak sih yang program-program yang sepak bola. Yang non-sepak bola juga banyak. Ada tinju, ada macam-macam juga. Tapi Pak, dari point of view Pak Mirwan sendiri nih Pak, kalau misalnya, kan dari tadi kita membicarakan tentang Garuda Select dan program-program sepak bola di luar, maksudnya kita menjualan keluar. Sementara kan industri sepak bola di dalam negeri sendiri ini kalau misalnya menurut saya ini emang lagi menuju naik ya Pak, trennya ya kalau misalnya saya lihat ya, karena mulai dibenahi dari segala macamnya. Dari segi entertainment sendiri sebenarnya bisa dibenahi juga nggak sih Pak? Maksudnya untuk liga lokal sendiri dan untuk konsumsi sendiri gitu loh. Ketimbang hanya istilahnya Garuda Select, selain Garuda Select tapi mungkin lebih fokus ke klub-klubnya, apakah itu bisa dikembangkan juga dari sisi entertainment atau nggak kalau menurut Pak Mirwan? Nah, kalau lo kan kerja di klub ya, jadi kalian pasti harusnya lebih ngerti daripada gue. Tapi kalau dari yang gue lihat sekilas, kalian harus hidupnya lebih banyak dari sponsor daripada dari penonton. Karena daya beli penonton kita kan juga masih belum bisa mendukung operasional yang diperlukan sehingga sebuah klub bisa menjadi kompetitif di super liga utama Indonesia gitu ya. Itu kan biaya anggaran satu klub berapa sekarang per musim? Bisa sampai 15-20 M mungkin gitu. Pemasukan tiket, gue nggak tahu sekarang berapa dapatnya. Hak siar, ada bagian dari hak siar.
setahu gue pembagian hak siarnya masing-masing klub juga nggak begitu besar deh. 2-3 M kalau nggak salah. Mungkin 5, I don't know, I'm not sure. Sehingga belum tentu menutupi biaya operasional kalian gitu kan. Harus bergantung pada sponsor. Sementara sponsor di Indonesia, menurut gue nggak bisa diandalkan juga. Karena mereka juga masih terikat dengan kondisi ekonomi penjualan mereka dari tahun ke tahun juga gitu kan. Fluktuasinya terlalu tinggi. Dan sponsor yang mau bilang gue mau menggarap sepak bola dan sehingga maju bisa dihitung dengan jari. Mereka mencoba karena dibilang populer, tapi begitu nggak mendongkrak penjualannya, tahun depannya mereka nggak mau lanjut lagi. Banyak sekali yang seperti itu. Sehingga selama ketergantungan kepada sponsor masih terlalu besar dan ekonominya belum begitu kuat, masih sangat diperlukan suntikan either dari Pemda, suntikan dari nginjek dikit gitu kasarnya untuk sponsor-sponsor lokal, sehingga susah berkembangnya karena belum natural. Untuk gue yang ngeliatnya, kalau natural itu kalau lu nggak usah jualan, tapi mereka rebutan datang ke lu. Kayak gue jualan Liga Inggris gitu kan, tayangan Liga Inggris. Tim gue nggak usah jualan, kita cuma nongkrong aja. Sponsor datang ke kita, lu mau sponsorin kita harga gue segini. Gue nggak perlu ngetok-ngetok pintu kenalan gitu, kita nggak perlu seperti itu. Nah, selama itu kondisi belum seperti itu, potensi maju ada, tapi mesti nafasnya panjang. Siapapun yang di belakang itu harus kuat untuk ngebangun animo dulu, bikin konsisten, sehingga pada akhirnya sponsor pun ngelihat nih jangka panjang nih, gue bisa nafasnya segini, seperti itulah. Nggak bisa yang hit and run. Tapi dari Pak Mirwan sendiri nih, harapannya Bapak sendiri mungkin untuk Indonesia ke depannya, Timnas Indonesia dan persepak bolaan di sini, ada nggak Pak kira-kira yang Bapak mungkin mau sampaikan? Mungkin karena Bapak sudah bagian dari Garuda Select juga, yang kalau misalnya menurut kami sih sebagai supporter bola, kita ngelihat Garuda Select ini sebagai program yang bagus juga sih Pak. Maksudnya kita selain kita terhibur, kita juga melihat pemain-pemain kita itu main di luar dan dipandang di luar tuh ada rasa bangganya juga gitu loh Pak. Nah, menurut Bapak harapannya sendiri bagaimana? Sama sih, kita juga kan sebagai orang Indonesia, kita juga pengen ngelihat Indonesia maju gitu kan. Tentunya yang pengen kita lihat pertama-tama, sikap profesionalisme di semua lini persepak bola Indonesia tuh penting banget ya. Kita lihat kan sekarang klub-klub udah makin profesional. Kita harap organisasinya juga bisa lebih profesional. Kita harap penontonnya juga bisa lebih profesional, menghargai jerih payah klubnya, pemainnya. Ya lu harus bayar tiket, lu mau nggak mau harus bayar lebih mahal, tuh nggak bisa enggak, lu harus punya kontribusi. Dan ke depannya kalau semua itu bisa berjalan, pasti sponsornya juga bisa hidup. Tapi kita lihat aja sekarang di Inggris misalnya, begitu nggak ada penonton, hampir semua klub divisi 2 terancam bangkrut. Karena pemasukan mereka besar dari sponsor, dari penonton. Di Indonesia kalau penontonnya nggak ada, gue rasa masih jalan semua. Nggak begitu terlalu pusing-pusing amat gitu loh. Nah itu harus bisa berubah. Soalnya kalau penontonnya nggak profesional, dalam arti nggak mendukung klubnya sehingga minimal 40% anggaran klub tertutup dari penonton, gue nggak ngelihat masa depan Indonesia bisa maju. Berarti memang kuncinya itu harus di penonton ya. Pak Mirwan di semua lini sih. Organisasinya juga harus genah, jangan sampai jadwalnya berubah-berubah melulu. Sponsornya kan nggak mau masukin duit kalau jadwalnya nggak konsisten. Setuju Pak. Nah, nggak mungkin lah. Makanya kita bikin Garuda Select, kenapa? Karena kita tahu dalam waktu 5-6 tahun pasti bisa balik modal. Tapi kalau gue bikinnya cuma sponsorin Elite Pro Academy di Indonesia, ya buang-buang duit aja. Baik Pak. Ya udah kurang lebih gitu aja sih Pak interviewnya dari kami mengenai Pak Mirwan sendiri dan program Garuda Select-nya. Mungkin kita udah banyak tahu juga di sini bahwa program Garuda Select ini juga memiliki peranan juga mungkin buat persepak bolaan di Indonesia, sehingga mungkin ke depannya bisa
menaikkan dan mengharumkan nama Indonesia itu sendiri di luar sana. Amin. Sehingga dengan penjualan Garuda Select-nya juga yang bisa dijual keluar juga dan kita bisa menunjukkan dari sepak bola dari Indonesia juga, itu udah sangat membanggakan sekali lah buat kita. Untuk teman-teman dari Brajamusti dan The Maiden, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa juga di follow Instagram official kita di @psim_Jogja_official, dan juga dicek @PSIM Store untuk merchandise-nya. Begitu saja dari kami, Pak Mirwan. Mungkin untuk menutup, saya mau ngajak Pak Mirwan nih untuk menyebutkan slogan kita, boleh nggak Pak? Jadi Coach Seto ini punya slogan nih buat PSIM gitu ya. Nanti saya akan sebut PSIM, kita sama-sama akan sebut labrak gitu ya Pak. Bisa ya Pak? Oke. Oke, 1, 2, 3. Untuk PSIM, labrak.